Berapa besar potongan emas yang mereka gali? Mereka begitu terkejut sehingga terjatuh dan terduduk lemas di tanah. Sebagai pasangan suami istri pencari emas di padang gurun, Ted dan pasangannya selalu mencari emas di padang gurun Australia Barat. Kali ini mereka berani menempuh perjalanan lebih dari 200 km ke kota tambang terkenal. Sejarah penambangan emas di dekatnya dapat ditelusuri kembali hingga tahun 1896. Sampai saat ini, telah diproduksi lebih dari 2,5 juta ons atau sekitar 78 ton emas. Namun bagi Ted dan pasangannya yang merupakan orang biasa, menemukan sedikit emas di tanah sekitar sudah cukup untuk hidup sehari-hari. Pekerjaan eksplorasi baru saja dimulai belum lama. Detektor logam milik ibu mertua Lainey segera memberikan respons. Emas senilai $500 adalah awal yang bagus. Namun hanya beberapa menit telah berlalu. Lainey kembali menggali potongan emas kedua senilai $250. Kualitas emas di tanah ini sungguh luar biasa. Namun, penemuan Ted-lah yang benar-benar mengejutkan. Suara detektor logam agak menyedihkan. Setelah menggali tanah dengan susah payah, dia kemudian berdoa sambil menutup mata selama 60 detik. Emas senilai $800 muncul di telapak tangannya. Hasil dari waktu singkat ini mencapai lebih dari $1.500. Namun, ini hanya permulaan. 20 menit kemudian, Ted menemukan sesuatu setelah memperluas area pencarian. Suara detektor logam yang keras menandakan adanya emas yang lebih besar. Emas senilai hampir $3.000 adalah hasil terbaik hari ini. Hal ini membuat pasangan Ted penuh harapan terhadap tanah ini. Namun, keberuntungan mereka belum berakhir. Ted yang tidak tahan dengan cuaca panas memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Namun dia baru saja duduk. Namun Lainey tiba-tiba menemukan hanya beberapa kancing di lantai. Di antara mereka, ternyata ada koin misterius yang agak kuno. Tidak ada yang lebih baik daripada menonton drama di rumah pada hari panas musim panas. Namun jangan lupa juga saat menonton drama. Simpan camilan kecil yang bisa dimakan dengan mudah di rumah. Memuaskan rasa lapar dan kenyang. Saya suka membeli camilan kecil untuk menonton drama. Saya sering membeli camilan kecil untuk menonton drama di saluran penjualan kilat di toko Douyin. Saya menemukan banyak camilan enak dan murah untuk memuaskan rasa lapar. Banyak di antaranya kurang dari 9, benar-benar menghemat banyak. Sekarang buka toko dan masuk ke saluran penjualan kilat atau langsung ke area komentar. Dapatkan subsidi resmi dengan harga sangat rendah. Penggemar yang menonton video beruntung. Ada kesempatan untuk mendapatkan tautan, terbatas waktu dan jumlahnya. Ted yang berpengetahuan luas segera menyadari bahwa ini harusnya sebuah koin dari Yi Hong Yuan yang lebih dari 120 tahun lalu. Sebenarnya bukan terbuat dari emas, tapi bisa dijadikan sebagai barang antik untuk mendapat untung sedikit. Namun kemudian detektor logam milik Lainey kembali mendeteksi sesuatu. Pasangan suami istri itu justru menemukan sebuah koin emas kuno. Dijual dengan harga barang antik kadang-kadang. Bahkan bisa dijual hingga beberapa ribu dolar per keping. Pasangan suami istri yang mendapat hasil besar segera menghitung hasil tangkapan hari itu. Koin emas murni berat bersih 3,7 gram. Hanya dengan harga emas sekitar $200. Berat bersih potongan emas lain yang ditemukan sekitar 9,91 ons sekitar 308 gram. Bernilai sekitar $16.000. Benar-benar merupakan hari yang penuh hasil. Kedua orang yang agak excited itu bahkan menghentikan pencarian emas sementara. Menuju kota kecil terdekat untuk menilai nilai barang antik yang ditemukan. Setelah dievaluasi dengan cermat oleh pedagang barang antik, namun memberikan harga yang membuat kedua orang terkejut. Koin emas murni tidak memiliki banyak nilai koleksi. Paling banyak nilainya sekitar $400 Amerika. Sebaliknya, koin tembaga yang sudah usang memang memiliki sejarah. Sebagai koin unik yang pernah diterbitkan di Australia, nilai koleksinya lebih tinggi dan bisa dijual hingga $600 Amerika. Pasangan Ted yang agak kecewa merasa, lebih baik terus mencari emas untuk lebih cepat. Tak lama kemudian, kedua orang itu kembali ke tanah sebelumnya. Namun untuk area yang sudah dibuka untuk disewakan seperti ini, semua pencari emas berlisensi dapat melakukan eksplorasi. Hanya saja tidak diizinkan membawa peralatan mekanis besar. Pasangan Ted memutuskan untuk melanjutkan eksplorasi tanpa modal ini. Tak lama kemudian, batu besar di depan menarik perhatiannya. Namun setelah menggali selama 2 jam, tidak ada emas yang ditemukan di tanah yang keras. Malah tangannya lecet dan berbentol-bentol. Ted agak ingin menyerah. Namun suara detektor yang menusuk hati membuatnya merasa tidak rela. Terutama ketika Lainey terus mencoba detektor di sekitar. Ternyata menemukan area yang cukup besar bergerak. Dalam situasi seperti ini, entah itu emas yang tersebar di sini, atau mungkin akan muncul emas murni yang luar biasa. Namun tidak lama kemudian, Ted menggali emas murni pertamanya. Emas senilai $800 membuat kelelahan sebelumnya hilang seketika. Namun menggali di tanah yang keras seperti beton pasti tidak akan berhasil. Mereka segera mengubur lubang yang baru saja digali, kemudian menambahkan beberapa pohon kering di atasnya.
Terakhir, membersihkan tanah dengan ranting. Untuk mencegah pencari emas lain yang tiba-tiba muncul menggali emas di sini. Tak lama kemudian, kedua orang yang memiliki bor kembali ke tempat asal. Dengan peralatan pengeboran kecil ini, pekerjaan penggalian menjadi jauh lebih mudah. Namun setelah menggali sepanjang hari, mereka hanya menemukan butiran kecil senilai $25. Hal ini membuat ibu mertua, Laini, tak kuasa menahan umpatan. Setelah berusaha keras selama 2 hari, mereka hanya mendapatkan sedikit barang. Bahkan tidak cukup untuk membayar bahan bakar perjalanan pulang pergi. Untungnya, emas di sini sepertinya tidak hanya sampai di situ. Kemudian mereka terus menemukan beberapa potongan kecil. Terlihat cukup bagus, potongan emas kecil. Namun hal ini tidak membuat kedua orang tersebut senang. Barulah keesokan harinya Ted memutuskan untuk tidak menggunakan bor tangan lagi. Setelah menggali sembarangan, akhirnya mereka menemukan penemuan mengejutkan. Emas kepala anjing seukuran telapak tangan yang diperkirakan beratnya lebih dari 300 gram. Nilainya sekitar lebih dari $16.000. Hal ini membuat pasangan itu berlutut di tanah untuk sementara waktu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa hari bekerja keras, akhirnya mendapat hasil yang memuaskan. Selanjutnya adalah tahap akhir yang paling penting. Temuan terakhir adalah emas batangan besar dengan berat bersih 11,95 ons sekitar 372 gram. Untuk saat ini, kita tidak akan memperhitungkan pendapatan tambahan dari bentuk uniknya. Hanya dari nilai emas saja sudah mencapai lebih dari $19.000. Ditambah dengan beberapa potongan kecil emas yang digali dalam 2 hari terakhir. Hasil panen emas akhir mencapai 12,8 ons sekitar 400 gram. Total panen emas musim ini sekarang mencapai 30,52 ons sekitar 950 gram. Total nilainya sudah melebihi $50.000. Namun bagi pasangan yang beruntung ini sebenarnya belum apa-apa. Emas batangan besar dengan berat 400 gram senilai $20.000. Ini adalah emas batangan terbesar yang pernah ditemukan oleh pasangan Ted. Ini juga sepenuhnya membangkitkan semangat mereka untuk mencari lebih banyak emas batangan besar. Tanah seluas lebih dari 70 ekar terkenal karena banyak ditemukan emas papetua besar. Pasangan Ted jelas juga ingin mencoba keberuntungan di tempat seperti ini. Namun yang tidak terduga bagi keduanya adalah setelah mencari setengah hari, tidak ada tanda-tanda apapun. Saat itu suhu di padang gurun sudah melebihi 40 derajat. Lenny yang agak kecewa malah duduk di bawah naungan pohon untuk istirahat. Sementara Ted yang tidak puas tiba-tiba mendengar suara detektor logam. Namun suara itu berasal dari lubang yang terlihat seperti sarang ular. Dari warna tanah di sekitar, lubang di depan mungkin baru saja digali. Mungkin ada ular berjemur di dalamnya. Dia juga terjebak dalam dilema sejenak. Godaan emas tentu tak bisa ditolak. Namun serangan ular berbisa di tempat seperti ini selalu berbahaya. Setelah bingung sejenak, dia akhirnya mengeluarkan palu. Potongan emas kecil senilai $100 membuatnya sedikit kecewa. Untungnya, keripik pedas yang diharapkan tidak muncul. Sementara itu, Lenny juga menemukan sesuatu. Potongan emas kecil senilai $300 adalah pendapatan kedua hari ini. Namun jelas bahwa emas besar tidak mudah ditemukan. Mereka berdua dengan cepat mengakhiri pencarian di sini. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari daerah yang belum dijelajahi orang lain. Mereka mulai menjelajahi daerah tersebut dari awal. Saat mereka berjalan, mereka menemukan area yang dulunya mungkin adalah kolam. Kedua orang itu dengan gembira mengira mereka telah menemukan sarang emas. Karena pada dasarnya di padang gurun yang sangat kering ini, ketika daerah tersebut pernah mengumpulkan banyak air, banyak potongan emas besar dan kecil akan terendap di sana. Namun tak disangka, dalam sekejap mereka menemukan sebuah tangki air yang dibuang di hutan, dan besi beton yang terpasang di tanah. Ini berarti kemungkinan besar sudah dieksplorasi oleh orang lain. Namun bagi Ted yang berpengalaman, begitu menemukan area seperti ini, kemungkinan besar akan menemukan lebih banyak emas. Sebab tingkat karat pada barang-barang besi di tanah dapat menunjukkan, sejarah penambangan di tempat ini sudah sangat lama. Karena pada saat itu teknologi penambangan masih tertinggal. Para penambang emas senior sama sekali tidak tertarik pada tanah dengan kadar rendah. Setiap area yang telah ditambang pasti memiliki kadar emas. Ini adalah angka yang sangat berlebihan. Selama proses penambangan juga akan ada banyak emas yang terlewatkan. Pasangan yang bersemangat segera melakukan tes kadar emas di tanah di depan mereka. Melakukan pengujian kadar emas dalam tanah. Menyaring batu-batu besar dengan jaring. Mencuci tanah yang terkumpul di wadah pencucian emas dengan hati-hati. Namun dalam pengujian ekor tambang, tidak ada satupun emas yang ditemukan. Hal ini membuat kedua orang tersebut merasa kecewa. Namun seperti pepatah, mengikuti jejak para senior. Orang tua makan daging, aku juga harus minum kuah. Ted segera menguji area yang sebelumnya digali. Akhirnya, mangkuk penambang emas penuh dengan butiran emas yang padat.
Mereka segera membungkus beberapa sampel tanah dan membawanya pergi. Mereka perlu melakukan pengujian massal lebih banyak tanah untuk menentukan apakah nilainya layak untuk penambangan besar-besaran di sini. Untuk pekerjaan pengujian serupa, peralatan penambangan emas kecil adalah yang paling cocok. Sambil menghindari emas yang menempel pada batu tidak dapat dicuci, menambahkan beberapa butir bola besi ke dalam pengaduk dan menggilingnya dengan baik juga sangat penting. Ted segera mendapatkan hasil akhir. Hasil emas dari pengujian kali ini hanya 4,3 gram senilai $200. Tidak layak untuk dilakukan penambangan. Dan emas yang ditemukan selama seminggu hanya 31 gram senilai $1.600. Hal ini membuat pasangan Ted merasa sangat kecewa. Untuk mencapai target tahunan 40 ons dengan lancar, mereka harus segera menemukan tanah yang lebih berkualitas. Wanita yang sedang berjalan-jalan sebenarnya hanya lupa menutup detektor logam. Tidak disangka, detik berikutnya terdengar teriakan menusuk hati. Emas yang digali selanjutnya langsung membuat tercengang. Itulah cara anak muda di Australia Barat menghasilkan uang saku. Melihat bahwa musim penambangan emas tahun ini hanya tersisa sedikit waktu, pasangan Ted masih kekurangan 8,5 ons emas sekitar 260 gram, agar dapat mencapai target tahunan 40 ons dengan lancar. Saat itu, putri mereka yang berusia 21 tahun, Taylor, juga kembali ke Australia Barat. Sebagai seorang model profesional dan perancang perhiasan, terkadang uang yang didapat tidak cukup untuk mendukung karir sendiri. Namun daripada meminta kepada orang tua dengan tangan terbuka, lebih baik pergi sendiri ke padang gurun yang penuh dengan emas dan menghasilkan sedikit uang. Namun bagi sebuah keluarga 3 orang, masalah kunci sekarang adalah di mana harus mencari. Hanya kemungkinan terbesar untuk mencapai tujuan. Atas saran Taylor, 3 orang itu bertekad untuk pergi ke lembah rahasia yang sering mereka jelajahi sebelumnya. Tim 3 orang baru saja tiba di tujuan mereka dan langsung berpisah. Putri mereka, Taylor, pertama kali menemukan sesuatu. Namun setelah digali, mereka hanya menemukan paku besi yang berkarat. Cara mencari emas dengan detektor logam. Yang paling mengganggu adalah banyaknya barang logam di tanah. Akan mengganggu kinerja peralatan secara serius. Namun, masih ada beberapa hal di lantai bahkan jika Taylor tidak yakin apakah berharga atau tidak. Meskipun batu kristal yang jernih terlihat cantik, tetapi di mata ayah mereka, Ted, itu tidak berharga sama sekali. Untuk Taylor yang bekerja di bidang desain perhiasan, itu masih memiliki sedikit nilai. Namun pada akhirnya, pekerjaan mencari emas di padang gurun. Kuncinya adalah menemukan cukup emas. Fokus pada aktivitas, Ted segera menemukan sesuatu. Volume detektor logam dapat menentukan ukuran nugget emas di bawah tanah. Meskipun nugget kecil senilai $150 tidak terlalu berarti, namun setidaknya berhasil membuka jalan. Kemudian, Taylor juga mulai mendapatkan hasil. Nugget pertama yang digali bernilai $100 juga. Bagi penulis, jika bisa mendapat sedikit setiap hari, akan cukup untuk merasa puas. Namun bagi keluarga Taylor, hasil seperti itu terlalu menyedihkan. Meskipun kemudian menemukan lebih banyak nugget kecil berturut-turut, namun dengan suhu di padang gurun semakin meningkat, mereka semakin jauh dari target tahunan 40 ons. Tim 3 orang perlu menggali nugget emas yang lebih besar untuk membalik keadaan. Segera detektor logam di sisi ayah tua Ted. Akhirnya terdengar suara yang cukup keras. Setelah menggali di tanah untuk beberapa waktu, akhirnya menemukan potongan emas terbesar kali ini. Diperkirakan nilainya sekitar $800. Sementara itu, terdengar suara keras dari arah Taylor juga. Diperkirakan potongan emas dengan berat bersih 30 gram bernilai $1.600. Seketika membuat keluarga 3 orang itu melihat harapan. Namun ketika teringat masih kurang 8,5 ons untuk mencapai target tahunan 40 ons. Lainny, ibu mertua yang tidak mendapat banyak hasil, merasa sedikit putus asa. Ditambah lagi dengan suhu yang tinggi di padang gurun yang sudah sulit ditoleransi. Dia memutuskan untuk berhenti mencari dan kembali ke mobil untuk istirahat. Namun ketika dia bersiap-siap untuk kembali, detektor logam yang selalu dalam keadaan menyala, malah mengeluarkan suara mengerikan. Taylor yang datang setelah mendengar kabar segera mulai menggali. Potongan emas terbesar adalah kejutan yang menyenangkan bagi ibu mertua Lainny.